Namaku Sugeng Rusmono. Aku tinggal di kampung kecil di pinggiran kota Yogyakarta. Hidupku sederhana, dan di kampung kami semua sudah seperti keluarga sendiri. Salah satu tetanggaku yang paling aku hormati adalah Pak Kasirun. Ia orang baik, sabar, dan disegani karena sudah lama menjabat sebagai ketua RW. Namun di balik ketegasannya, ada kisah lama yang tak banyak orang tahu. Kisah tentang keponakannya yang hilang puluhan tahun lalu, bernama Yatno Sumirat. Yatno adalah anak pendiam dan penyayang, tapi sejak lahir ia tunawicara. Meski begitu, ia anak yang rajin membantu orang tuanya. Sekitar 35 tahun lalu, keluarganya pergi ke Lampung untuk menghadiri acara keluarga besar. Hari terakhir sebelum pulang, Yatno tiba-tiba menghilang di dermaga. Mereka panik mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Polisi juga tidak berhasil menemukan jejaknya. Seminggu penuh mereka mencari, hingga akhirnya keluarga pasrah dan pulang ke Jogja tanpa Yatno. Namun pamannya Pak Kasirun tidak tega. Ia memutuskan tinggal di Lampung untuk terus mencari. Ia keliling kampung, menanyakan pada orang-orang, membawa foto Yatno kecil. Tapi tak ada hasil. Berbulan-bulan ia mencari sampai tenaganya habis. Akhirnya ia pulang ke Jogja dengan wajah muram. Kalau memang sudah takdir, semoga dia tenang di sana, katanya pelan. Waktu berlalu, bertahun-tahun tak ada kabar. Semua orang menganggap Yatno sudah tiada. Hanya Pak Kasirun yang kadang masih menatap langit di malam hari, seperti masih berharap. Hingga akhirnya, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak disangka. Suatu hari, di kampung kami, seorang pemuda bernama Rudi hendak menikah. Ia kuliah di UNY dan punya pacar dari Lampung. Ketika keluarga hendak lamaran ke sana, mereka meminta Pak Kasirun ikut sebagai wakil orang tua. Awalnya beliau ragu, tapi akhirnya setuju. Dalam hatinya, ada getaran halus saat mendengar kata Lampung. Perjalanan jauh mereka tempuh. Setelah 2 hari perjalanan, mereka sampai di rumah calon pengantin perempuan. Acara lamaran berjalan lancar dan penuh sukacita. Pak Kasirun ikut bahagia. Ia bahkan tersenyum ketika menginjak tanah Lampung, meski hatinya sempat bergetar mengingat masa lalu. Beberapa pekan kemudian, rombongan kembali ke Lampung untuk acara pernikahan. Semua berjalan lancar, penuh tawa dan kebahagiaan. Namun dalam perjalanan pulang ke Jogja, mobil yang ditumpangi Pak Kasirun mengalami ban bocor di tengah jalan. Awalnya mereka mengira bisa segera diganti, tapi ternyata ban serep juga bocor. Mau tak mau, mereka harus mencari tambal ban. Seorang warga menawarkan bantuan untuk membawa ban ke bengkel kecil yang tak jauh dari situ. Pak Kasirun ikut naik motor sambil membawa ban. Setelah menempuh jalan tanah yang panjang, mereka tiba di bengkel sederhana dari papan dan seng. Di depan bengkel itu, seorang laki-laki tua sedang menambal ban sepeda motor. Tubuhnya kurus, wajahnya legam oleh panas, dan saat bicara suaranya tidak jelas. Rupanya, ia juga tunawicara. Pak Kasirun duduk di kursi kayu sambil menatap tukang tambal itu. Ada sesuatu yang terasa familiar. Gerak tangannya, caranya memegang alat, bahkan bentuk wajahnya. Hatinya berdebar. Ia berdiri pelan, berjalan mendekat, dan menatap lebih dekat. Yatno, bisiknya. Tukang tambal itu menoleh, tampak kaget, tapi tak bisa berkata-kata. Hanya matanya yang bergetar, bingung, seolah ingatan lama muncul kembali. Pak Kasirun menatap lehernya dan melihat 2 tanda hitam di tengkuk. Satu bulat kecil, satu berbentuk pulau Bali. Tanda lahir itu hanya dimiliki oleh satu orang, keponakannya yang hilang, Yatno Sumirat. Air mata Pak Kasirun langsung jatuh deras. Ia menjerit sambil memeluk orang itu erat. Ya Allah, Yatno, ini kamu, nak. Yatno menangis tanpa suara, hanya mengangguk-angguk dan memeluk pamannya dengan erat. Mereka berpelukan di tengah bengkel kecil itu, membuat semua orang yang melihat ikut terharu. Dari cerita warga, ternyata Yatno ditemukan 30 tahun lalu oleh tukang tambal ban tua yang sudah meninggal. Karena tidak bisa bicara, orang itu menampung dan mengajarinya bekerja menambal ban. Sejak itu Yatno hidup sederhana di sana. Upahnya kecil, tapi ia tidak pernah mengeluh. Semua orang mengenalnya sebagai si bisu, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Pak Kasirun segera menelepon keluarga di Jogja. Aku ketemu Yatno. Dia hidup, katanya dengan suara bergetar. Keluarga yang mendengar menangis haru. Mereka tak percaya bahwa anak yang hilang selama 35 tahun akhirnya ditemukan. Hari itu juga, rombongan memutuskan tidak langsung pulang. Mereka bermalam di rumah warga,
memberi waktu untuk Pak Kasirun dan Yatno saling berbicara lewat isyarat dan air mata. Keesokan harinya, Pak Kasirun mengajak Yatno pulang ke Jogja. Awalnya ia ragu, tapi setelah ditunjukkan foto lama, ia mengangguk pelan. "Ayo pulang, Nak. Sudah cukup kamu merantau sendirian," kata Pak Kasirun. Sepanjang perjalanan, semua terdiam. Hanya suara doa dan tangis syukur yang terdengar. Sesampainya di Jogja, keluarga besar sudah menunggu di depan rumah. Saat mobil berhenti, ibunya Yatno yang sudah tua berlari tertatih sambil memanggil, "Yatno!" Yatno memeluk ibunya erat. Air matanya mengalir deras. Semua yang melihat menangis haru. Malam itu mereka menggelar doa syukur sederhana. Tak ada pesta besar, hanya doa, tangis, dan pelukan. Beberapa hari kemudian, dokumen kependudukan Yatno diurus ulang dengan bantuan warga. Banyak orang ingin menolong, bahkan dosen dari UNY datang mengajarkan bahasa isyarat. Ada yang memberi pekerjaan di bengkel motor agar hidupnya lebih layak. Kini Yatno hidup bersama ibunya, damai dan bahagia. Setiap sore ia duduk di teras sambil tersenyum kepada tetangga. Ia sering membantu memperbaiki sepeda anak-anak di kampung. Pak Kasirun sering berkata, "Kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kalau belum waktunya, sehebat apapun usaha manusia, tak akan terjadi. Tapi kalau waktunya tiba, meski lewat ban bocor, keajaiban bisa datang." Kata-kata itu selalu aku ingat. Kini sudah setahun sejak Yatno kembali. Kampung kami lebih hangat dan penuh rasa syukur. Dari kisah ini aku belajar bahwa Tuhan tidak pernah lupa pada doa kita. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Dongeng Hikmah Nusantara. Kisah nyata si bisu dan pamannya mengajarkan bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan lewat hal sepele seperti ban bocor di jalan. Kesabaran, doa, dan kasih keluarga bisa menjadi jembatan antara kehilangan dan keajaiban.